Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Tamdah Torus dengan 124 13041 dari program studi Teknik Elektro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi analisa algoritma dan juga perbandingannya antara brute force, greedy algoritma, dan divide and conquer. Nah, di sini kita bisa lihat cara kerja masing-masing algoritma, kelebihan, kekurangannya, dan kapan sebaiknya algoritma tersebut digunakan. Di sini kita lihat ada 3 pendekatan algoritma yang sering dipakai untuk menyelesaikan masalah komputasi. Yang pertama brute force, ini yang bisa dibilang cara paling lurus karena mencoba semua kemungkinan solusi tanpa optimasi. Yang kedua greedy algoritma, yaitu memilih solusi terbaik secara lokal di setiap langkah dengan harapan hasil akhirnya juga optimal. Dan yang terakhir, divide and conquer, pendekatan dengan membagi masalah besar jadi bagian yang lebih kecil dan diselesaikan satu per satu, lalu digabungkan kembali. Nah, berikutnya kita bahas brute force. Brute force bekerja dengan cara mencoba semua kemungkinan yang ada. Jadi bisa dibilang algoritma ini sangat sederhana secara konsep. Kelebihannya, hasil yang didapat pasti optimal karena semua kemungkinan dicek. Tapi kekurangannya jelas, algoritma ini sangat lambat kalau datanya besar. Biasanya brute force cocok dipakai untuk masalah dengan ukuran data kecil atau untuk pembelajaran konsep algoritma. Di sini bisa kita lihat demo. Berikutnya procedures brute force. Di slide ditampilkan procedures integer knapsack dengan brute force. Kurang lebih cara kerjanya, setiap item itu punya dua pilihan, diambil atau tidak diambil. Algoritma akan mengecek semua kombinasi item tersebut lalu dibandingkan mana yang menghasilkan profit paling besar masih sesuai kapasitas. Nah, karena semua kombinasi dicek, jumlah prosesnya jadi sangat banyak. Berikutnya kompleksitas brute force. Untuk kompleksitas waktunya, brute force memiliki kompleksitas O2 pangkat N. Artinya setiap penambahan suatu data baru, jumlah kemungkinan langsung berlipat 2. Makanya brute force ini kurang efisien kalau dipakai untuk datanya yang lebih besar. Di sini bisa kita lihat demo eksekusi programnya berjalan dengan baik. Greedy algoritma. Selanjutnya kita masuk pada greedy algoritma. Greedy ini memilih solusi terbaik di setiap langkah berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya di knapsack, barang dipilih berdasarkan rasio profit terhadap berat paling besar. Kelebihannya, algoritma ini lebih cepat, sederhana dibanding brute force, tapi kekurangannya solusi yang dihasilkan belum tentu optimal secara. Berikutnya procedures greedy. Di sini kita lihat bahwa procedures greedy, barang-barang akan dihitung rasionya lalu diurutkan dari paling besar. Setelah itu barang dimasukkan satu per satu ke dalam tas selama kapasitas masih mencukupi. Jadi greedy ini fokus keputusan cepat tanpa mengecek semua kemungkinan. Untuk kompleksitas waktu greedy berada di O(n) pangkat 2, yaitu tergantung proses sorting dan looping. Jadi bisa dibilang greedy jauh lebih efisien dibanding brute force, tapi dengan resiko solusi tidak selalu optimal. Untuk demo eksekusi programnya, kita bisa lihat bahwa program berjalan dengan bagus dan baik. Divide and conquer. Berikutnya, algoritma ini membagi masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil, diselesaikan secara rekursif lalu hasilnya digabungkan kembali. Contoh yang ditampilkan di sini adalah perhitungan pangkat menggunakan metode rekursif. Berikutnya procedures divide and conquer.
Di prosedur ini perhitungan pangkat dilakukan dengan cara membagi nilai eksponen menjadi setengah. Dengan cara ini, jumlah operasi bisa dikurangi secara signifikan dibanding perhitungan biasa. Nah, inilah keunggulan utama divide and conquer, yaitu efisiensi. Untuk kompleksitas waktunya sendiri, yaitu O log n. Ini sangat efisien terutama untuk masalah berskala besar karena ukuran masalah terus diperkecil setiap langkah. Pada demo eksekusi divide and conquer, kita bisa lihat bahwa program berjalan dengan baik. Nah, berikutnya dianalisa perbandingan. Kalau kita bandingkan ketiganya, brute force paling sederhana secara optimal tapi sangat lambat. Nah, greedy cepat dan mudah tapi hasilnya tidak selalu optimal. Divide and conquer sendiri paling efisien untuk data besar tapi konsepnya sedikit lebih kompleks. Nah, pada kesimpulan dapat disimpulkan bahwa algoritma punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan algoritma sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masalah dan efisiensi waktu. Untuk data kecil kita pakai brute force, solusi cepat bisa pakai greedy, dan untuk masalah besar dan kompleks divide and conquer yang paling tepat. Sekian presentasi dari saya mengenai perbandingan algoritma brute force, greedy, dan divide and conquer. Terima kasih atas perhatian Bapak. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan juga kekurangan dalam presentasi saya ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.